Sebuah bus syarat penumpang di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat terbakar siang tadi. Sopir dan penumpang menyelamatkan diri. Bus jurusan Cikarang Raja Galuh ini Kamis siang terbakar di kilometer 84800 tol Cipali, Kecamatan Cipendei, Subang. Bus yang mengangkut 10 penumpang ini melaju dari arah Jakarta menuju Cirebon. Namun tiba-tiba bagian mesin bus mengeluarkan api. Beruntung sopir cepat tanggap dan mengeluarkan seluruh penumpang sehingga tidak ada korban. Petugas yang datang ke lokasi langsung berusaha memadamkan api. 30 menit kemudian api berhasil dipadamkan. Karena saya mau buka aki, saya mau buka kap mesin, tiba-tiba api keluar. Itu korsleting dari apa, Pak? Itu kita kurang tahu ya, dari apa-apanya kurang tahu. Bangkai bus kemudian dievakuasi ke pos derek Cilameri, Subang. Arus lalu lintas di tol Cipali dari Jakarta menuju Cirebon sempat macet akibat kebakaran ini. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Herawan Juanda, iNews melaporkan. Pohon kedondong berukuran besar di pinggir Jalan Kejaksaan Durensawit, Jakarta tumbang sore tadi. 2 warung makan dan 1 motor hancur akibat tertimpa pohon tumbang. Petugas rescue wilayah Jakarta Timur dibantu Dinas Kehutanan menebang pohon tumbang di Jalan Kejaksaan Durensawit, Jakarta Timur. Pohon kedondong yang ada sejak puluhan tahun ini tumbang, menimpa 2 warung dan 1 motor. Diduga pohon berdiameter 1 meter tumbang akibat batang pohon keropos. Sebelumnya pemilik warung sempat mendengar bunyi. Mereka tak menduga pohon besar itu tumbang menghancurkan tempat usahanya. Lagi duduk tiba-tiba ngelihat itu pohon jatuh. Jatuh terus kan enggak ketimpa, udah buru-buru keluar, suruh anak buah semua keluar. Kalau mendengar dari rumah makan Padang, bosnya itu cerita, bosnya juga lagi di dalam. Dia cerita dia ada dengar bunyi krek, tapi dia nggak peduli. Ternyata tumbang itu gede suaranya, baru dia terkejut lari keluar. Peristiwa pohon tumbang di pinggir Jalan Kejaksaan sempat membuat arus lalu lintas dari arah Pondok Bambu menuju Kalimalang tersendat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pengendara motor menerobos pagar kawat berduri di Palu, Sulawesi Tengah. Diduga pengendara motor mengobrol hingga tidak melihat jika jalan ditutup dengan pagar kawat berduri. Pengendara motor menabrak pagar kawat berduri milik polisi di Palu, Sulawesi Tengah. Pengendara motor yang merupakan ibu-ibu ini tersangkut dan ditolong polisi yang masih berjaga di lokasi. Kawat berduri ini dipasang di Jalan Samratulangi untuk mengamankan demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Polisi mengatakan pengendara motor bisa menabrak kawat berduri karena mengobrol saat berkendara. Jadi sambil berboncengan, ngobrol dengan kawan yang ada di belakangnya, dia tidak fokus ke depan. Pada saat jalan dia langsung menabrak. Tapi posisi nabraknya kalau udah ada di teman di itu udah mengerem, kan pelan. Setelah kejadian itu kemudian berdua ini ditolong anggota lantas, Pak Polres. Setelah itu kedua ibu-ibu ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara oleh Dirut Samapta. Itu ada luka tergores di tangannya, tangan kanan di atas tangan telapak, kemudian sudah diobati. Dibutuhkan waktu lebih dari setengah jam hingga 2 ibu-ibu ini lepas dari pagar berduri. Keduanya terluka di bagian tangan dan menjalani perawatan di rumah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Denpasar, Bali kembali menggelar sidang pelanggaran Undang-Undang ITE dengan terdakwa Gede Ari Astina alias Jerings. Sidang kali ini menghadirkan 4 saksi. Drummer band Superman is Dead Gede Ari Astina alias Jerings menghadiri sidang lanjutan perkara pelanggaran Undang-Undang ITE sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Dalam persidangan sebelumnya, Jerings tidak mengenakan masker, namun kali ini ia mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker.
Jerings akan menjalani persidangan lanjutan Selasa pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari terdakwa. Tetapi yang berkaitan khusus misalnya pegawai yang ada di situ untuk Gelombang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja masih terjadi. Di Jombang, Jawa Timur, ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja berunjuk rasa di depan kantor DPRD menuntut agar undang-undang tersebut dibatalkan. Dengan mengendarai sepeda motor, ribuan buruh konvoi menuju kantor DPRD Jombang, Jawa Timur siang tadi. Mereka berasal dari berbagai perusahaan dan serikat pekerja berbeda. Di depan kantor DPRD Jombang, buruh berorasi mengkritik sikap DPR RI yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut mereka, poin yang dianggap buruh paling berbahaya adanya kewenangan perusahaan untuk langsung memecat sepihak karyawan setelah perusahaan memberikan peringatan. Mereka mendesak pemerintah segera membatalkan undang-undang ini. Berkali-kali mengingatkan kepada pemerintah. Unjuk rasa juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Massa dari Aliansi Gabungan Seluruh Buruh Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, memenuhi halaman depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Massa menuntut agar pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja karena dapat merugikan jangka panjang terhadap penghidupan buruh. Usai 1 jam berunjuk rasa, akhirnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima perwakilan buruh. Dari Jombang, Jawa Timur, dan Medan, Sumatera Utara, Muhtar Bagus dan Saddam Hussein, iNews melaporkan. Puluhan buruh dari kawasan industri Berikat Nusantara, KBN Cakung, dan Cempaka Putih konvoi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka meminta pemerintah dan DPR membatalkan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja seluruhnya. Sekitar 50 buruh dari kawasan industri Berikat Nusantara, KBN Cakung, Jakarta Timur, konvoi mendatangi Istana Negara menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Masa aksi ini melakukan long march dan berkumpul sampai di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Mereka bersatu bersama dengan massa buruh lain dari beberapa kawasan. Konvoi masa aksi bergerak menuju Istana Negara untuk menyuarakan aspirasinya mereka terhadap penolakan Undang-Undang Tenaga Kerja. Sementara itu di kawasan industri Pulau Gadung di Jakarta Timur, Aliansi Pekerja atau Aliansi Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Jakarta mempersiapkan alat peraga seperti bendera dan poster untuk berunjuk rasa. Dalam aksinya, buruh meminta pemerintah dan DPR RI membatalkan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja seluruhnya yang dinilai merugikan buruh. Rencananya unjuk rasa akan terus digelar hingga tanggal 22 Oktober mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi menyita 69 kendaraan bermotor yang diduga milik perusuh saat demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, 13 Oktober lalu. Polisi meminta pemilik kendaraan segera mengambil motornya dengan membawa surat-surat kendaraan lengkap dan identitas asli. ...69 kendaraan roda 2 disita polisi saat demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Oktober lalu. Kendaraan roda 2 ini ditinggalkan demonstran di sekitar kawasan Patung Kuda dan Jalan MH Tamrin, Jakarta, saat demonstrasi mulai ricuh dan massa dipukul mundur aparat. Dari puluhan kendaraan yang disita, beberapa diantaranya memiliki plat bodong dan juga ada yang tidak memiliki plat nomor. Polisi meminta para pemilik kendaraan segera mengambil motornya dengan membawa surat-surat kendaraan lengkap dan identitas asli. Saat ini, baru 25 pemilik kendaraan yang mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengambil kembali kendaraannya. Pemilik kendaraan akan dikenakan sanksi tilang sesuai dengan pasal 287 ayat 3 tentang parkir liar dengan sanksi denda Rp250.000. Dan tetap akan kita lakukan penilangan dengan pasal 287 ayat 3, yaitu larangan parkir, karena semua motor ini diparkir tidak pada tempatnya. Dan memang ada beberapa yang kami koordinasikan dengan piket dari jajaran di Treskrim. Ada beberapa yang terindikasi juga memang peserta dari aksi. Namun mungkin ada beberapa juga dari masyarakat yang memang pada saat itu hanya melihat, tapi karena
situasi mereka lari dan tidak berani mengambil. Jadi memang kami sengaja amankan. Di sisi lain, jangan sampai nanti motor ini menjadi aksi kerusuhan dan mungkin malah bisa hilang itu sendiri. Aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja mulai ricuh pada Selasa sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Polisi memukul mundur massa yang bertindak anarkistis. Dari Jakarta, Nadia Valery dan Herutri, iNews melaporkan. Setelah turun ke jalan menolak Undang-Undang Cipta Kerja, kini sejumlah serikat buruh fokus menyiapkan berkas gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.